Apa nih? Apa nih? Apa nih? Sabar. Ayo, Apa? perkenalan. Perkenalan, Pak. Perkenalkan, nama saya Renaldi Bagasriwan Joko, saya dari kelompok 4. Nah. Duh, Mas Wih. apa ini? Iki lo. Oh, iki. Yo, Kasus Jiwasraya. iyo. Oh, analisis kasus Jiwasraya mengungkap sejumlah kelemahan dan permasalahan struktural dalam pengelolaan perusahaan asuransi milik negara, serta dalam sistem pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Berikut adalah analisis mendalam dari beberapa aspek penting terkait kasus ini. Yang pertama, kelemahan manajemen dan tata kelola perusahaan. Pengambilan keputusan yang berisiko tinggi. Manajemen Jiwasraya mengambil keputusan investasi yang sangat berisiko tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian prudential principle. Lemahnya tata kelola. Perusahaan gagal menerapkan tata kelola yang baik seperti mekanisme kontrol internal yang efektif, transparansi dalam pelaporan, serta akuntabilitas manajemen. Singkat loro ya, Iya. wis. Kegagalan pengawasan eksternal, pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap Jiwasraya terbukti tidak efektif. Respon yang terlambat. Tindakan pencegahan dari OJK baru dilakukan setelah masalah keuangan Jiwasraya mencapai titik krisis di mana kerugian sangat besar dan sulit untuk dipulihkan. 3. Produk asuransi dengan imbal hasil tidak realistis. JS Saving Plan. Jiwasraya menawarkan produk JS Saving Plan dengan janji imbal hasil yang sangat tinggi, jauh di atas produk jenis di pasar. Misleading dan ketidaktransparan. Nasabah tidak diberikan informasi yang cukup mengenai risiko yang melekat pada produk ini. Keempat, dampak sistematik terhadap industri keuangan. Krisis kepercayaan. Skandal Jiwasraya menyebabkan krisis kepercayaan yang mendalam dalam industri dan asuransi. Resiko sistematik. Kasus ini menunjukkan potensi resiko sistematik yang bisa timbul dari kegagalan sebuah perusahaan asuransi besar. 5. Penegakan hukum dan akuntabilitas. Proses hukum. Penegakan hukum dalam kasus ini telah dilakukan dengan menjatuhkan hukuman berat kepada beberapa tokoh utama termasuk eksekutif Jiwasraya dan perusahaan yang terlibat. Pemulihan kerugian. Meskipun pengadilan telah memutuskan beberapa pihak untuk mengganti kerugian, proses pemulihan dana yang hilang masih berjalan lambat. Keenam, langkah-langkah informasi dan restrukturisasi perusahaan. Pemerintah membentuk Indonesia Financial Group Life sebagai bagian dari upaya restrukturisasi untuk menangani kewajiban polis Jiwasraya yang tidak dapat dibayar. Reformasi regulasi. Kasus Jiwasraya mendorong OJK dan pemerintahan untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap industri asuransi. Kesimpulannya, kasus Jiwasraya merupakan contoh klasik dari bagaimana kegagalan dalam tata kelola perusahaan, pengawasan eksternal, dan transparansi produk keuangan dapat menyebabkan krisis yang besar. Kasus ini menekankan pentingnya pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan perlindungan terhadap nasabah dalam menjaga integritas dan kedepannya upaya pemulihan kerugian dan reformasi regulasi perlu terus dilakukan untuk menghindari terulangnya kasus serupa.
Penanganan. Oke, next. Penanganan kasus Jiwasraya melibatkan berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah, penegak hukum, dan lembaga keuangan untuk mengatasi kesalahan keuangan yang timbul, memulihkan kerugian, serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Berikut adalah langkah utama dalam penanganan kasus ini. Yang pertama, proses hukum dan penegakan hukum. Penyitaan aset. Pengadilan memerintahkan penyitaan aset-aset milik para terdakwa yang terbukti terlibat dalam korupsi untuk mengurangi kerugian negara. Pengembalian kerugian. Upaya memulihkan sebagai kerugian dilakukan melalui penyitaan dalam lelang aset terdakwa. Yang kedua, pembentukan Indonesia Financial Group sebagai bagian dari restrukturisasi pemerintah membentuk IFG Life, anak perusahaan dari Indonesia Financial Group yang bertujuan untuk mengambil alih dan mengelola polis-polis Jiwasraya yang bermasalah. Transfer polis nasabah Jiwasraya yang masih berlaku dialihkan ke IFG Life dengan beberapa modifikasi seperti penurunan nilai manfaat untuk perpanjang masa pembayaran agar tetap bisa dijalankan sesuai kemampuan finansial perusahaan baru ini. Pengelolaan aset dan kewajiban. Pemerintah dan manajemen baru melupakan upaya penyehatan keuangan berusaha dengan mengelola aset-aset yang tersisa dan mencari sumber dana tambahan untuk memenuhi kewajiban yang ada. 3. Reformasi regulasi dan pengawasan. Penguatan peran OJK, Otoritas Jasa Keuangan, memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi dengan penekanan pada pengelola risiko, investasi, tata kelola perusahaan, dan ketentuan solvabilitas. Peningkatan standar prudensial. OJK menerapkan standar yang lebih ketat terkait manajemen risiko dan investasi, terutama untuk produk-produk asuransi menawarkan imbal hasil tinggi. 4. Komunikasi dan kompensasi nasabah. Skema restrukturisasi polis untuk memastikan nasabah tetap mendapatkan manfaat dari polis mereka, meskipun dalam bentuk yang mungkin berbeda. Pemerintah dan manajemen baru menawarkan beberapa opsi restrukturisasi. 5. Upaya pemulihan aset dan penggalangan dana. Penjualan aset non-produktif. Jiwasraya dan IFG Life berupaya memulihkan berbagai dana dengan menjual aset-aset non-produktif dan meningkatkan pengelola aset yang tersisa. Suntikan modal dari pemerintah. Pemerintah Indonesia memberikan suntikan modal kepada IFG Life untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan baru ini, memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah. 6. Pelajaran dan implementasi reformasi. Evaluasi sistematik kasus Jiwasraya memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN, terutama yang bergerak di sektor keuangan. Implementasi best practice. Perusahaan asuransi dan lembaga keuangan di Indonesia didorong untuk mengadopsi praktek terbaik internasional dalam hal manajemen risiko, tata kelola, dan transparansi untuk memastikan stabilitas dari kepercayaan publik. Nah, yang terakhir ini kesimpulannya. Penanganan kasus Jiwasraya melibatkan upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk mengatasi dampak kerugian finansial yang besar, memulihkan kepercayaan publik, dan memperkuat sistem pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Meskipun beberapa tantangan masih ada, langkah-langkah yang ambil menunjukkan komitmen untuk mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan dan melindungi nasabah serta stabilitas keuangan negara. Nah, ini mau analisis dan penanganan kasus Jiwasraya. Wis yo. Nah, wis jam piro iki mantuk aku. Eh.